nih di sini dan selamat mendengarkan podcast Retas Cerita, rekam tuntas cerita kita. Halo KMFK, we are so back. Setelah melewati satu semester, akhirnya kita ketemu lagi nih di episode ketiga. Yang pastinya aku nggak sendiri di sini, tapi aku ditemani oleh dua narasumber yang hebat. Di sini ada Teh Rade dan juga Teh Vanes. Sekarang kita akan membahas mengenai PPK Ormawa nih. Teman-teman kira-kira udah pada dengar atau tahu nggak sih terkait PPK Ormawa itu apa aja dan apa sih itu PPK Ormawa? Kalau belum, pastiin teman-teman dengar podcastnya sampai beres. Tapi nih Teh, sebelum kita membahas jauh terkait PPK Ormawanya itu apa, kita kenalan dulu nih Teh supaya lebih dekat nih. Boleh dari Teh Rade dulu deh. Kenalan. Oke, boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rahma Dewi Masito atau boleh panggil aku Rade dari FK Pangkatan 2021 dan di sini sebagai Kepala Departemen Sosial dan Kemasyarakatan dan juga aku sebagai anggota tim PPK Pagar Unggul Pola Asuh Pintar Generasi Unggul dari BEM FK Unpad. Salam kenal, Teh Rade berarti perwakilan dari PPK Ormawa BEM ya? Iya, betul. Oke, boleh Teh Vanes. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Vanessa Telebiti Prameswari. Aku biasa dipanggil Vanes. Di sini aku sebagai Ketua Tim Pelaksana dari PPK Ormawa, Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad. Di sini tim PPK Ormawa itu ambil judul Merajut Warisan Revitalisasi Budaya Alat Musik Tradisional Kalinding sebagai perwujudan pengabdian kemasyarakatan di Desa Garmana. Oke, Teh Vanes. Salam kenal, luar biasa. Tadi judul-judulnya udah panjang banget ya Teh. Oke, karena kita udah kenalan nih sama Teh Rade dan juga Teh Vanes, karena teman-teman di sana udah nggak sabar nih Teh, pengen tahu PPK Ormawa itu apa sih gitu. Aku juga penasaran nih, karena tadi Teh Rade sama Teh Vanes nyebutin judulnya, wah apa tuh panjang ya judulnya gitu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, sesi Q&A. Oke, kita mulai pembahasannya dari yang basic dulu aja kali ya Teh, karena mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau ada yang masih bingung terkait PPK Ormawa itu apa. Boleh nih Teh dijelasin dulu terkait PPK Ormawa itu apa sih? Oke, mungkin dari aku boleh? Oke deh, jadi PPK Ormawa sendiri itu kepanjangannya Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan, yang mana tujuannya itu banyak banget ya. Misalkan dari kita nih sebagai tim pelaksana, tentunya bisa mengembangkan soft skill kita. Terus untuk desanya atau sasarannya itu bisa memberikan kebermanfaatan dan juga bisa membantu desa tersebut kayak lebih maju gitu loh untuk mengetahui SDM mereka, dan kita bantu mendorong mereka untuk memanfaatkan itu kayak gitu sih kalau PPK sendiri. Oke, tadi udah mulia banget ya cita-citanya untuk bisa membantu atau mendorong dan memberdayakan suatu wilayah mungkin ya, bisa dikatakan kayak gitu. Tapi lebih jauh lagi aku pengen tahu nih Teh, motivasi dari Teh Rade dan juga Teh Vanes mengikuti PPK Ormawa ini tuh apa sih Teh gitu? Oke, boleh dari Teh Vanes dulu. Oke, jadi motivasi aku sendiri sebenarnya PPK ini tuh kan konversi SKS ya, jadi itu sebagai motivasi, salah satu motivasi buat aku. Terus selain itu juga karena tahun sebelumnya PSM belum pernah lolos ke PPK Ormawa, jadi aku tuh pengen kayak memperkenalkan PSM FKOP itu bisa gitu, bisa lolos PPK Ormawa. Selanjutnya selain itu juga dari saya sendiri pengen untuk membantu sebuah desa untuk bisa memajukan desa tersebut gitu. Oke, luar biasa nih, karena tahun sebelumnya PSM belum berkesempatan untuk bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin ya. Oke, kalau dari Teh Rade sendiri? Oke, mungkin kalau motivasi dari aku sendiri selain kayak PPK ini bisa dikonversi juga ke SKS kayak gitu, dan selain itu juga benar sih kita pengen apa ya, ibaratnya memberikan kebermanfaatan gitu untuk masyarakat sekitar, untuk desa yang menjadi sasaran, untuk membantu mereka dalam mengembangkan desa tersebut. Kayak kita bantu gali potensi-potensi yang ada di sana, kita bantu mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan potensi itu kayak gitu. Oke, karena mungkin Fakultas Keperawatan juga terkenal dengan caringnya itu mungkin bisa diterapkan ke sana ya gitu. Oke, tapi setahu aku nih Teh, untuk PPK Ormawa sendiri itu kan tidak seluruh Ormawa bisa ikut andil di dalamnya kan ya. Nah, gimana sih proses dari Teh Vanes dan Teh Rade untuk bisa pada akhirnya menemukan dan membentuk tim yang
klop dan punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan PPK Ormawa yang saya tahu ngelihat teman-teman saya kayak wah sibuk nih gitu, banyak banget hal yang harus dilakuinnya gitu. Gimana sih prosesnya untuk bisa menemukan anggota tim yang bisa berkomitmen? Boleh? Dari siapa nih? Dari Teh dulu. Oke, mungkin kalau dari aku untuk pembentukan timnya gitu ya, sebenarnya semua LKUKMF bisa ikut mencoba mendaftar gitu, dan tentunya anggotanya sendiri dari anggota ormawa tersebut gitu. Misalkan dari BEM, berarti anggotanya juga dari anak-anak BEM. Nah, untuk prosesnya mungkin karena PPK ini ada di bawah Departemen Sosmas, naungan Departemen Sosmas, jadi untuk anggotanya kebanyakan dari anak-anak Sosmas dulu. Nah, setelah itu kita menawarkan ke anak-anak BEM yang lain untuk join ke tim PPK kayak gitu. Nah, selain itu juga salah satu persyaratannya itu harus ada 2 fakultas gitu atau dua ormawa gitu. Jadi kalau BEM sendiri kita mengajak kerjasama dari fakultas FTIP. Nah, itu ada 2 orang juga dan kebetulan mereka mau. Dan untuk kenapa kita ambil FTIP, karena itu juga salah satu untuk mendukung program yang kita bawa kayak gitu, karena kita kan bawa sekolah perempuan, jadi dan salah satu kurikulumnya itu ada tentang gizi seimbang gitu. Jadi kami pikir untuk anak FTIP itu cocok dan mereka relate kayak gitu. Oh, berarti PPK Ormawa FKP yang BEM itu berkolaborasi gitu dengan FTIP. Oke, menarik ya. Semakin jauh bahasanya semakin menarik. Dari Teh Vanessa sendiri itu gimana Kak? Oke. Jadi benar banget seperti yang tadi disampaikan sama Teh Rade gitu, kalau perekrutan ini tuh sesuai dengan ormawanya masing-masing. Nah, kalau PSM sendiri itu sebelumnya aku ngobrol dulu sama ketua ormawanya, gimana nih kita mau ambil siapa aja. Nah, setelah udah berunding, aku tanya-tanya karena di Februari itu kan pendaftaran, dan itu tuh awal dibuat periode baru gitu buat ormawa. Jadi otomatis belum pernah satu kerja bareng gitu lah pokoknya. Nah, jadi aku tuh kayak minta review dari teman-teman dulu, ini gimana, maksudnya kerjanya oke nggak. Kalau oke, akhirnya karena hasil-hasil review tersebut aku ajak-ajakin nih teman-teman buat ayo teman-teman join ke PPK Ormawa PSM gitu, kita coba dulu, kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha gitu. Nah, tadi juga udah disebutin kalau misal itu tuh lebih dari 2 fakultas. Kalau tadi Teh Rade dari BEM itu ambil dari fakultas FTIP. Nah, kalau dari PSM sendiri ambil dari Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa? Karena kami kan mengangkat desa budaya gitu ya. Jadi kami berkolaborasinya sama Fakultas Ilmu Budaya seperti itu. Terus selain itu juga sebenarnya ada satu lagi persyaratannya gitu. Nah, mungkin tadi lupa ya. Itu jadi ada 2 angkatan gitu. Nggak boleh dari satu angkatan aja. Harus ada 2 angkatan. Entah itu dari 2021, 2022 ataupun 21 sama 20 gitu bisa. Kecuali yang nggak boleh itu 2022 semuanya, itu nggak boleh. Oke, buat teman-teman yang tertarik boleh nih dicatat, tadi teteh-tetehnya udah nge-spill harus ada kolaborasi, jangan satu angkatan. Itu kayaknya bisa jadi catatan teman-teman yang tahun depan tertarik nih. Dan jangan lupa juga buat aktif juga ya Teh di ormawanya, jadi biar bisa ikutan PPK Ormawa ini. Oke, tadi terus semakin menarik nih. Jadi aku semakin penasaran lagi dan pengen lebih banyak nanya lagi ke teteh-teteh. Tadi kan kita pembahasan terkait gimana sih pembentukan timnya itu seperti apa. Tapi untuk Teh Rade dan Teh Vanessa ini sendiri, untuk awal persiapan menghadapi PPK Ormawa ini tuh apa sih yang disiapkan? Boleh dari Teh Vanessa? Oke. Kalau awal persiapan dari tim PSM sendiri, awalnya otomatis kita tuh harus berkonsultasi sama dosen pendamping dulu ya, pendamping ormawa gitu. Ini setuju nggak? Kalau dosennya setuju, kita maju gitu atas persetujuan beliau. Terus selain itu juga kami berkonsultasi untuk topik yang akan kami ambil gitu. Dan kemarin itu Bu Ovi menyarankan untuk ambil Desa Wijaya gitu. Jadi kami berusaha, setelah dapat topik itu kami berusaha untuk mencari informasi melalui survei, wawancara, atau bahkan kita tuh cari-cari di internet gitu tentang desa budaya yang di sekitar Universitas Pajajaran itu bisa kami kembangkan. Dan setelah kita dapat sasaran dan lain-lain itu, akhirnya kita buatlah proposal. Nah, setelah proposalnya berjalan, kan ada proses seleksi. Sambil menunggu proses seleksi, kami bisa mengerjakan kegiatan lainnya gitu loh. Nah, setelah udah selesai ada hasil ada hasil pengumumannya dan alhamdulillahnya lolos, itu selanjutnya adalah tinggal pelaksanaan program dan laporan-laporan aja belakangnya gitu.
Biasa ya. Ternyata panjang prosesnya ya, harus pembuatan proposal. Oh, tadi berarti dari PSMI itu dosennya Bu Ovi. Iya, betul. Oke, kalau dari Teh Rari sendiri gimana? Oke, mungkin kalau dari aku nggak beda jauh sama Teh Vanes untuk persiapannya. Pasti kita konsultasi juga dengan pembimbing, dan kebetulan pembimbing dari tim BEM itu ada Pak Titis Kurniawan. Kita konsul terkait topik yang bakal kita bawain, terus kita coba cari desa di sekitar Jatinangor yang sekiranya cocok dengan topik yang mau kita bawa. Terus kita survei, kita wawancara ke pihak desanya, kayak gitu. Kita sesuaikan lagi program yang mau kita bawa sesuai dengan kebutuhan desanya juga, dan tentu juga harus persetujuan desanya juga apakah mau untuk diadakan program itu, kayak gitu. Nah, ketika udah dapat persetujuan nih baik dari desa, dari dosen, pembimbing, baru kita mulai membuat proposalnya kayak gitu. Dan ketika membuat proposal juga kita ada didampingi oleh proker coaching, yang mana itu juga salah satu proker Sosmas, yang mana selama pembuatan proposal ini kita kayak dibina, dibantu untuk cara penulisannya, bahkan proposalnya direview juga kayak gitu. Jadi itu lumayan sangat membantu kayak gitu. Oke, tadi baru dijelasin terkait persiapannya aja, tapi aku udah agak bengong karena wah panjang ya ternyata rangkaian persiapannya gitu. Oke, tapi itu kan tadi baru persiapannya yang kayak survei, terus juga ngobrol bersama dosen untuk penentuan topik dan tempat dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kan tadi udah alhamdulillahnya FKUP tuh lolos gitu. Nah, ini kegiatannya gimana aja nih Teh? Boleh dari Teh Rade dulu? Oke, untuk kegiatan dari timnya gitu ya. Jadi kalau dari BEM sendiri itu kan kita membawa topik sekolah perempuan, yang mana topik utamanya itu pola asuh. Jadi kita membawakan beberapa kurikulum, kayak misal contohnya ada kita terkait pola asuh, terus selain itu kita juga membawa topik pendamping, kayak misal kita bawa topik terkait lingkungan juga, pemilahan sampah, menanam, seperti itu. Terus kita juga memberikan materi terkait medical check up, bahkan kita ada pemeriksaannya juga gratis untuk sasaran di sana. Dan di awal kita ada seperti sosialisasi dulu, terus kita pertemuan setiap hari Sabtu kayak gitu selama 12 pertemuan yang kemudian ditutup dengan graduation kayak gitu. Oh, ada graduationnya ya? Karena kita sekolah perempuan kayak gitu. Oke, kalau dari Teh Vanes nih gimana? Oke, kalau dari tim PSM sendiri itu setelah lolos pendanaan tadi, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Karena di awal pelaksanaan itu kami ada materi pertama, jadi itu tuh materi dasar banget tentang apa itu alat musik tradisional. Nah, yang kami angkat itu alat musik karinding. Jadi di situ penjelasan apa sih karinding, terus dari mana asalnya, dari tahun kapan, gimana. Terus setelah udah pematerian pertama, selanjutnya itu ada latihan rutin. Jadi latihan rutin ini anak-anak udah mulai main alat musiknya gitu pelan-pelan. Jadi setiap pertemuannya itu udah ada indikator sendiri, minggu ini harus udah bisa ini, minggu ini udah bisa ini gitu. Nah, itu tuh selama kurang lebih 12 sampai 13 kali pertemuan. Nah, nanti untuk di akhir, kalau dari BEM kan ada graduation karena sekolah perempuan. Nah, kalau dari TPSM ada festival budaya gitu. Jadi nama festival budaya sendiri itu adalah Karuna. Karuna itu singkatan dari Kesenian Nusantara dengan alunan karinding. Nah, tujuan dari Karuna ini itu untuk membangun semangat anak-anak dalam berlatih. Kalau misal anak-anak cuma latihan doang tapi nanti nggak ditampilin, kan pasti anak-anak tuh merasa kayak kurang apresiasi. Nah, itu jadi nanti di festival tersebut lebih mengapresiasi anak-anaknya gitu buat nampilin. Terus juga nanti di festival tersebut tentunya itu terbuka buat umum ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang aja di tanggal 12. Boleh dicatat nih tanggalnya. Tapi tadi kalau misalkan didengar dari kegiatan Teh Vanes dan juga Teh Rade, bisa disimpulkan ya teman-teman kalau dua narasumber kita ini weekendnya sangat produktif karena Sabtu Minggu pasti ada kegiatan. Oke, tapi pastinya Teh kan dari kegiatan yang berlangsung itu pasti mungkin ada ya kayak tantangan apa sih yang dihadapi sama teman-teman PPK Ormawa dari PSM dan juga BEM, baik itu dari tantangan dari eksternal maupun internal itu sendiri. Oke. Mungkin yang pertama itu ada SDM ya, karena tim PPK itu minim gitu, cuma ada 15 orang doang, sedangkan dari PSM itu 12 orang. Jadi kami tuh SDM-nya masih kurang karena di setiap pertemuan jarang full tim gitu teman-teman.
Nah, tapi itu tuh bisa di backup sama teman-teman yang lain saat salah satu orang atau dua orang kurang tidak bisa hadir gitu. Selanjutnya ada dari masalah keuangan juga. Awal nih sempat pendanaan tuh belum turun, jadi mau nggak mau Ormama membantu untuk menutupin uang tersebut supaya kegiatan kami tetap jalan gitu. Oke, yang ketiga mungkin dari komunikasi ya, karena mungkin orang-orang juga sibuk, dari anggota kan sibuk punya kegiatan masing-masing, jadi kadang tuh ada miskom. Nah, dari situ cara tim kami untuk memperbaikinya adalah memperbanyak komunikasi, walaupun nggak secara langsung tapi lewat via chat juga masih bisa gitu. Oke, berarti untuk PSM ini sendiri struggle-nya karena di SDM-nya mungkin yang tidak begitu banyak ya. Oke, kalau dari PPKBM itu sendiri gimana? Oke, mungkin kalau dari PPKBM yang sebenarnya nggak beda jauh ya sama tim dari PSM, SDM, karena kalau dari BEM sendiri kita ada 15 anggota, cuma kayak anak-anaknya itu kebetulan sibuk-sibuk banget, baik itu entah akademik maupun non-akademik, jadi kita sering kesulitan untuk menentukan jadwal untuk rapat kayak gitu, jadi kayak benar-benar dipaksain banget buat rapat kayak gitu. Terus kalau untuk kalau dari internal juga kayak misal kita sering berbeda pendapat kayak gitu, cuma ya kita alhamdulillah bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu ya, kita tetap musyawarahkan untuk baiknya kayak gimana kayak gitu. Terus kalau dari eksternal mungkin kalau dari BEM itu ini ya kayak peserta antusias peserta itu sempat kita di pertemuan itu pesertanya kurang kayak gitu, jadi kayak kita harus ngajak-ngajakin lagi untuk sarannya untuk dapat bergabung kayak gitu di kegiatan. Mungkin kalau dari BEM kayak gitu. Oke, karena tadi sebenarnya jawaban dari Teh Rada itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang tim yang komitmen dan bisa diajak bekerja sama. Terbukti ini teman-teman ketika teman-teman dari PPK ini menghadapi suatu masalah atau ada kebingungan dan harus ada didiskusikan walaupun ada beda pendapat, tapi akhirnya bisa menemukan suatu keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, tadi juga sempat disinggung nih sama Teh Vanes mengenai pendanaan. Pastinya dong, alur kegiatannya banyak, rangkaiannya banyak, persiapannya panjang, dan juga banyak hal yang pastinya perlu dipersiapkan. Mengenai alur pendanaan yang tadi sempat disinggung sebelumnya sama Teh Vanes, itu boleh dijelasin kayak gimana? Apakah beda dari teman-teman PPK PSM sama BEM atau kayak gimana? Oke, kalau dari pendanaan sendiri, kayak kita kan ada seleksinya dulu gitu sebelum akhirnya kita programnya dapat pendanaan dan kita bisa melaksanakan gitu ya. Dimulai dari yang pertama seleksi administrasi dulu sama proposal. Oh ya, kita ada seleksi internal dulu di universitas. Jadi setiap universitas itu cuma bisa mengumpulkan 20 proposal di pusat. Jadi yang pertama kita seleksi di internal universitas dulu. Terus habis itu alhamdulillah kita PSN sama BEM lolos di seleksi internal. Setelah itu diajukan untuk seleksi administrasi dan proposal. Alhamdulillah juga kita lolos ke tahap presentasi. Nah, di tahap presentasi ini kita melalui Zoom meeting, kita ditanya-tanya juga sama reviewernya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita udah paham banget dengan program yang mau kita bawain, ya insya Allah bisa gitu ya. Dan setelah itu baru pengumuman pendanaan. Nah, pengumuman pendanaan ini setelah itu kita baru bisa melaksanakan programnya kayak gitu berdasarkan dana yang kita ajukan, terus di ACC-nya berapa persen kayak gitu. Nah, setelah pendanaan ini sebenarnya kita ada seleksi lagi nih untuk lanjut ke Abdidaya Ormawa kayak gitu, dan kita seleksinya seperti kayak laporan kemajuan, dan kebetulan kita udah juga laporan kemajuan untuk presentasi, kita ditanya jawab juga terkait program yang sudah dilaksanakan, sudah sejauh mana kayak gitu, dan selanjutnya kita tinggal nunggu pengumuman untuk yang lolos ke Abdidaya Ormawa kayak gitu. Oke, semoga lolos ya Teh, semoga yang terbaik dan pastinya semoga lolos. Kalau dari teman-teman PPK PSN itu sendiri? Kalau dari PSM sama aja kayak BEM, karena kan masih satu universitas gitu. Mungkin aku mau ngejelasin buat tahapan keuangannya gitu ya. Jadi untuk tahapan keuangannya itu uangnya tuh nggak langsung turun dalam satu kali gitu, tapi ada tahapnya, ada tahap 1 sama tahap 2. Untuk tahap 1 sendiri ini di bulan Juli yang tahap 1, terus di tahap 2 itu di bulan Oktober gitu. Nah, selain itu juga dari Universitas Pajajaran itu memberikan bantuan 10% dari dana yang disetujui oleh Ormawa gitu. Oke nih teman-teman, nggak kerasa banget karena tadi pembahasannya seru dan juga sangat menginspirasi nih teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk
di tahun berikutnya ikutan PPK Ormawa, mungkin ini last question. Gimana sih Teh tips and trick ikutan PPK Ormawa apalagi bisa sampai lolos pendanaan? Boleh nih dari Teh Rade sama Teh Vanes. Dari siapa dulu? Boleh dari Teh Rade dulu? Oke, mungkin kalau dari aku ya tips and triknya yang pertama, karena kita kan ada buku panduan PPK Ormawa yang mana di situ tuh udah tertulis jelas terkait syarat segala macam. Jadi aku harap teman-teman kalau minat ikut perhatiin tuh syaratnya satu persatu, karena kayak misal penulisan proposal kayak gitu itu tuh sebenarnya mungkin kelihatannya sepele ya, misal kayak terkait spasi atau cara penulisan dengan huruf apa kayak gitu, tapi sebenarnya itu berpengaruh banget ketika di seleksi tahap pertama, yaitu administrasi dan proposal kayak gitu. Terus perhatiin juga syarat-syarat kayak misal berapa apa ya, harus di angkatan berapa, terus kayak harus berapa fakultas kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita buat timeline kita sendiri kayak gitu. Jadi setiap persiapannya kayak kita udah siap gitu, kayak di tanggal ini kita harus selesai pembuatan proposal ini, tahap ini kita survei, tanggal ini kita apa kayak gitu. Jadi setiap step by stepnya kita kayak apa ya, mantep gitu loh, nggak yang kesannya kayak gerasan terstruktur mungkin ya Teh. Bener-bener nggak yang apa dadakan juga. Jadi kayak kita udah tahu lah apa yang bakal kita lakuin kayak gitu, dan manfaatin waktu sebaik mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Boleh dicatat, manfaatin waktu sebaik mungkin. Kalau dari Teh Vanes nih, gimana Teh? Oke, kalau dari aku mungkin karena untuk persiapan seleksi aja udah panjang, jadi jangan menyerah pertama itu. Terus yang kedua, buat yang mau nih tahun depan, menurut aku harus survei, wawancara, dan observasi yang benar-benar sampai kalian tuh paham betul tentang keadaan desa tersebut, sehingga nanti untuk programnya itu tepat sasaran gitu. Paling gitu aja Teh. Oke teman-teman, gak kerasa banget nih karena tadi kita terlalu asik ngobrol nih Teh, karena tadi pembahasannya sangat menarik, jadi gak berasa waktu kita udah tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Tadi kita udah ngebahas mengenai PPK Ormawanya itu sendiri, terus juga pembentukan tim, persiapan, rangkaian kegiatan, sama tips and trick tadi udah dikasih sama Teh Rade dan juga Teh Vanes. Jangan lupa nih untuk teman-teman yang ikutan atau ingin tertarik di tahun berikutnya untuk ikutan PPK Ormawa, jangan lupa untuk dicatat tips and trick dari Teh Rade dan juga Teh Vanes tadi. Oke, karena udah di penghujung acara juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Teh Rade dan juga Teh Vanes. Semoga PPK Ormawanya bisa lolos abidaya ya Teh. Amin. Diaminin sama tema FKOP nih. Amin. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kema FKOP yang sudah mendengarkan podcast Retas Cerita sampai tuntas. See you di next episode. Bye.